Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di edisinya ngopi ya, bareng HTB Adventure. Dia edisi ngopi, ngobrol bareng pendaki. Kali ini yang jadi hostnya bukan si pejalan resah ya, atau Reki Gustaman. Kali ini MC-nya atau hostnya kalian dibarengi sama Akang Udin ya, pria pengangguran yang hobinya jalan-jalan, guys. Nah, kali ini saya kedatangan tamu lah ya, kedatangan tamu atau kedatangan teman lah, ya. Kedatangan teman jauh nih dari Pulau Sumatera ya. Tamu jauh ya, tamu jauh ya. Dari Pulau Sumatera kan. Ya. Tepatnya itu di Jambi, Provinsi Jambi. Boleh diperkenalkan, Bang? Oke, nama saya Akbar dari Jambi. Saya seorang backpacker, sama seperti Kang Udin juga suka naik gunung. Ya. Nah, jadi kali ini kedatangan tamunya itu spesial ya, soalnya bukan pendaki biasa, tapi ini lebih ke backpacker. Ya. Soalnya saya juga belum paham bener. Backpacker itu apa gitu ya, meskipun misalkan tujuannya itu gunung atau tempat-tempat wisata yang lainnya, berbagi lah gitu. Nah, sebelumnya mohon maaf karena kita ini syutingnya bukan di studio ya, syutingnya ini kita di base campnya HTB Adventure. Buat kalian yang di luar kota atau teman-teman HTB Adventure yang sudah tahu base campnya HTB Adventure, kan pinggir jalan tuh. Nah, jadi kalau ada berisik suara mobil atau suara motor, mohon dimaafkan. Nah, jadi kita di acara ngopi ngobrol bareng pendaki ini, Bang, kita mah santai aja, mau sambil ngopi sambil ngopi bisa. Nah, bisa. Bebas. Nah, jadi Abang ini seorang backpacker kan? Iya, siap, betul. Nah, saya itu pengen lebih pengen tahu lebih jauh lah. Jadi tentang backpacker ya, tentang manajemen dari mulai logistik sama perbekalan dan semuanya lah, betul. Nah, untuk kali ini Abang ini di Garut itu udah berapa hari? Udah masuk 6 hari kalau hari ini. Berarti hampir seminggu. Hampir seminggu ya. Di Garut udah ke kemarin udah hari Rabu kalau nggak salah ke Gunung Sagara. Hari Jumat kemarin ke Gunung Guntur. Ya. Terus yang berikutnya? Paling terakhir mau lanjut ke Gunung Papandayan kan. Papandayan. Ya. Cikuray belum tahu itu. Jadi ditunggu itu betul. Biar nanti balik lagi gitu. Sengaja kita sisain satu biar kapan-kapan bisa main lagi. Betul. Nah, saya langsung aja lah ya. Siap. Langsung aja. Backpacker itu sama atau enggak sih sama pendaki biasa atau traveler atau yang lainnya, atau Abang bisa jelaskan backpacker itu apa sih? Jadi ini buat kalian juga ya yang mau mencoba yang mau mencoba menjadi seorang backpacker, atau backpacker itu bertanya-tanya apa sih? Jadi Abang bisa jelasin pengertian backpacker sih ya. Kalau menurut saya sih backpacker sama pendaki sih ada samanya, ada bedanya juga Kang. Tapi kalau untuk backpacker sama traveler udah pasti jelas beda. Karena backpacker itu perjalanan mandiri kita bisa sebut. Kalau istilah dari baratnya wisata ransel. Menggunakan ransel, tidak membawa beban-beban yang memberatkan seperti koper atau barang-barang baju yang banyak. Kita meminimalisir bawaan kita sih Kang. Untuk transportasinya sih macam-macam Kang. Bisa naik angkutan umum, segala macamnya, tidak naik pesawat. Itu masuk backpacker juga. Bahkan naik pesawat pun masuk backpacker selama dia menggunakan tas ransel ya Kang ya. Selama dia jalan-jalannya tahu, membatasi budgetnya, itu masuk backpacker teman-teman. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya ini backpacker tapi menggunakan teknik di dalam backpacker itu Kang. Nah, tekniknya seperti apa? Teknik hitchhike namanya. Hitchhike. Nah, itu teknik menumpang-numpang kendaraan. Atau kalau bahasa Sumateranya itu Kang,
estafet. Estafet. Estafet dari satu mobil ke mobil yang lainnya. Kalau bahasa Sundanya itu pepalidan. Pepalidan. Pepalidan, ya. Jadi kalau kita mau estafet, Kang, kita harus bikin rutenya dulu tuh. Rute pemetaannya segala macamnya, budgetnya, atau manajemennya kan. Nah, jadi kita harus tahu jarak antar kota ke kota, ataupun kita mau kemana nih misalnya. Misalnya, coba jelaskan yang abang yang sekarang ini aja, yang misalnya, dari Jambi menuju Garut. dari Jambi menuju Garut misalnya ya. Saya mulai waktu itu tanggal 5-an mungkin. Tanggal 5. Sudah 3 mingguan mungkin saya berjalan. Pakai teknik berjalan hitchhike ini, numpang-numpang. Awal saya kalau untuk tekniknya yang lebih bagusnya kita memberhentikan mobil itu di persimpangan atau di jalanan macet. Nah, biasa kalau kita mau pergi kita harus tahu dulu nih arahnya kemana, jangan kita asal-asalan pergi kan. Nanti salah arah. Salah arah betul. Jadi kalau untuk tekniknya sih sudah bisa lah, biasanya kita gini aja Kang, modal jempol aja. Modal jempol ya. Intinya sabar Kang. Cuman kan banyak nih beberapa orang salah menggunakan. Ada yang menghadang mobil di tengah jalan, itu kan bukan teknik backpacker itu. Itu saya pernah lihat juga. Itu bukan teknik backpacker itu. Itu hanya orang-orang yang nggak sabar atau gimana. Mungkin baru mengenal. Baru mengenal. Kalau backpacker itu kuncinya sabar Kang. Ini kalau memang sudah lama nggak dapat artinya salah posisi tempatnya mungkin. Kita intinya kalau mau menumpang harus cari tempat yang strategis kan. Jalanan datar, jangan jalanan turunan atau tanjakan. Itu kan susah mobil. Benar. Jadi kita juga harus tahu ya. Tahu posisi kita di mana. Di mana kalau mau numpang-numpang. Ada juga jalanan yang lurus, cuman jalanan ngebut. Kita harus tahu jamnya kadang-kadang kan. Jalur cepat lah, ibarat bypass lah ya. Nggak bisa kan? Kalau mau numpang di sekitaran itu jam-jamnya jam-jam macet, bisanya sorean ya kan. Waktu kendaraan masih rame-ramenya lah, padat-padatnya mungkin bisa. Abang dari Jambi ke Garut itu numpang mobil. Ya. Kalau kapal bayar pasti. Enggak, saya pakai gratis. Kapal. Saya awal-awal kan dari Jambi nih. Langsung dapat mobil itu ke Lampung, Kang. Ke Lampung. Dari Bandar Lampung nih. Nyampe Bandar Lampung nyebrang ke Jawa kan, itu kan ke Bakahuni. Iya. Sudah naik mobil, jadi saya nggak ada bayar-bayar tuh, ikut jadi kenaik supirnya gitu kan, gratisan. Itu lagi. Terus bisa nyampe ke Garut sama. Terus itu nebeng-nebeng itu banyak, itu udah puluhan. Santai-santai saya. Dari Jambi menuju Garut berapa hari perjalanan tuh menggunakan teknik estafet atau pepalidan itu? Kalau sebenarnya sih bisa seminggu mungkin, nggak sampai mungkin. Tapi karena saya santuy gitu. Saya ada numpang di Tangerang, ada numpang di Depok gitu kan. Kayak gini nih saya santai di Garut lagi. Ada juga sempat daki Gunung Gede sama Pangrengo. Jadi memang tujuan utamanya itu bukan ke Garut. Bukan ke Garut. Garut ini cuman apa ya? Tempat singgah sekalian mau keliling gunung-gunungnya juga lah, sama lah kayak di Bogor kemarin saya main ke Gede, ke Pangrengo gitu Kang. Lintasan lah menuju ke sana lebih jauh lagi. Nah, berarti kalau dari resiko perjalanannya gimana tuh? Wah, kalau resiko pasti banyak kalau namanya backpacker, apalagi solo kan, solo backpacker. Cuma kita mengantisipasinya kita sendiri lah yang tahu. Kadang kita kalau udah malam kita nggak usah cari mobil lagi, cari tempat istirahat di masjid atau di masjid, yang biasanya sih dua ini masjid, kalau nggak pom bensin itu hotel merah putih kan. Paling aman itu. Benar. Jangan paksakan, kadang-kadang orang masih maksakan malam itu nggak bagus juga kan. Kita cari lagi waktunya besok. Nah, sejak kapan menjadi seorang backpacker? Kalau untuk backpackerannya sih sudah hampir 5 tahun Kang. 5 tahun. Nah, cuman kalau untuk teknik perjalanan yang hitchhike estafet ini 2 tahun belakangan ini baru saya coba. Berarti selama 5 tahun itu 3 tahun belajar. 3 tahun belajar lah, mencari ilmu lah. Mencari ilmu, jangan kita kalau mau pergi-pergi ini
berproses lah kan, Ya, jangan betul, main betul. langsung jauh-jauh kan. Betul, betul. Kita cari yang dekat-dekat dulu kalau mau backpack. Nah, itu sih Kang. Terus kenapa pilihannya itu yang memilih menjadi seorang backpacker gitu kan? Kalau bepergian seorang diri itu kan resikonya Ya betul. ya Ya, kita harus benar-benar bisa jaga diri. Nah, iya betul. Nah, jadi abang itu yang harus dipersiapkan menjadi seorang backpacker itu kan kayaknya utamanya itu mental dulu ya. Mental ya. Soalnya kan sendiri. Betul sendiri. Nah, abang kenapa menjadi seorang backpacker gitu? Oh, iya. Nggak kayak orang lain kan kalau mau mendaki gunung atau kemana-mana itu kan kadang ngajak temannya, Ngajak teman, kadang rame-rame. ya. Kenapa Karena memilih menjadi seorang memilih seorang backpacker? backpacker karena saya ingin apa ya? Mendaki gunung-gunung di daerah lain Kang, jauh. Nah, saya terkendala budget Kang. Ya. Nah, ini salah satu solusi saya mungkin mencapai gunung-gunung hingga Indonesia Timur Kang. Nah, backpacker ini kan santai, kita numpang-numpang, nggak terlalu banyak makan biaya. Cuman iya, waktu masalahnya Ya. itu. Ya. Kalau untuk persiapan backpacker selain mental ya, intinya kita mau belajar Kang. Sama selain mau belajar kita berbaur Kang. Karena kalau kita diam mati kita. Betul. Kalau kata orang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Benar. Apapun daerah baru kita pelajarin lagi. Itu yang saya suka Kang. Dimanapun daerahnya kita belajar lagi, baik bahasa baru, budaya baru, apapun lah yang baru dari daerah tersebut. Nah, itu yang membuat saya suka dengan backpacker mungkin Kang. Terus yang utamanya juga kalau menjadi seorang backpacker yang memang waktunya kan Nggak lumayan terbatas lama lama, kan, nggak ya. terbatas dia. Jadi intinya itu jangan lupa juga minta izin sama itu keluarga. Itu sebelum- sebenarnya yang sulit itu. Yang sulit itu izin sebenarnya teman-teman. Betul. Selain sudah izin barulah kita bicara tentang manajemen, Nah, rutin, betul. semuanya. Itu kalau mau mulai izin dulu dah. Soalnya memerlukan Waktu yang panjang. Ya, waktu yang panjang kan kalau menjadi seorang backpacker itu. Nah, jadi abang ini karena memang pengen nyantai sama terkendala budget lah intinya Kendala ya. budget Jadi seorang kalau backpacker ya, itu betul Kang. pengen main kemana-mana, Iya. tapi dengan biaya yang Minimal ya. nah, itu kan yang dicari semua Ya, orang. Semua orang. Semua orang. Semua orangnya pengennya gitu. Nah, enaknya jadi seorang backpacker itu apa, Bang? Enaknya di seorang backpacker, yang jelas kita punya teman baru, Iya. menambah wawasan baru Kang, bisa mengenal adat dan budaya tiap daerah, belajar bahasa baru. Betul. Nah, jadi dimanapun kita itu ada aja bahasa yang nyangkut di kita. Selain itu, ini ketemu-temu kayak Akang semuanya orang-orang nanti baru berarti. persinggahan kita lah Kang. Daerah sini kita temu kawan, daerah sini lagi kita nemu teman lagi Kang. Jadi banyak kenalan, banyak keluarga ya. Banyak keluarga di mana-mana. Nah, itu kan enaknya nih. Ya. Kalau yang nggak enaknya dari seorang backpacker apa? Kalau yang nggak enaknya sih paling capeknya itu. Kunci backpacker itu harus sabar sebenarnya. Udah itu kalau suka duka perjalanannya banyak juga itu dia. Nah, itu Ya. gimana coba ceritakan. Kalau yang paling susah sih kalau di mobil bak terbuka gitu ya. Hujan itu mah biasa Kang. Cuma waktu itu sempat ketemu kendala di mobil bak terbuka gitu Kang ya. Saya dari jam 10 pagi gitu di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Sampai malam itu jam 12 malam di mobil bak terbuka dingin-dingin gitu kan. Sudah itu teman saya backpacker bertiga itu. Oh, itu bertiga. Waktu itu bertiga, bukan solo. Dia tergigit tawon apa-apa gitu kan. Di perbatasan Sumatera Barat itu Kang. Badannya bentol-bentol semua. Dia pucat langsung semuanya. Nah, itu yang pengalaman yang paling apalah. Terus Menegangkan lah di mobil bak terbuka waktu itu. solusinya gimana itu? Solusinya waktu itu toko masih jauh. Ya waktu itu saya ada apa ya? Ada minyak kayu putih kan? Saya olesin ke tebu dia semuanya.
Tapi itu memang bukan apa sih, bukan memberatkan bagi semua orang karena tiba-tiba aja sianya di tim saya waktu itu Kang. Soalnya kan ya kita kan Agak bukan, dental. nah itulah. Jadi saya yang suka dari backpacker juga, kita nggak tahu hari ke depan bagaimana Kang. Kita bisa bicara besok mau ke sini, belum tentu sampai ke situ. Betul. Bisa jadi lebih cepat dari hari itu. Kita nggak bisa menduga-duga hari kalau backpacker ini. Itu yang lebih saya suka. Jadi kita nggak berspekulasi. Mungkin kita sudah membuat rutenya, tapi waktunya kita nggak bisa tentukan itu Kang. Nah itu mungkin buat saya suka sama backpacker. Jadi si backpacker itu sebenarnya itu kalau masalah waktu itu memang tidak jadi halangan sebenarnya. Tidak jadi acuan juga ya. Acuan Misalkan harus Nyampainya hari ini semua gitu. ini enggak sebenarnya. Santai ya. Tergantung orangnya juga. Iya sih. Ada juga yang mungkin dibatasin waktu 3 minggu mungkin. Nah, betul. Bisa juga dia backpack tetap. Ini kan yang untuk teknik berjalan menumpang hitchhike tadi. Itu membutuhkan waktu yang lama. Betul. Nah, buat kalian nih, mungkin ada yang mau coba ya, ada yang mau mencoba awal mula lah, misalkan pertama pengen jadi backpacker lah. Tipsnya itu seperti apa Bang? Coba. Sorry bro. Rokok dulu. Sambil rokok dulu ya. Kalau untuk gimana? tipsnya sih, sebelum tips yang pasti minta izin orang tua. Itu yang pertama Kang. Yang kedua kita menentukan budget. Karena tiap beda daerah beda budgetnya Kang. Betul. Nah, kemana arahnya kan. Ketiga kita harus buat rute pemetaan. Mau kemana kita, mau lintas jalur mana kita. Nah, yang keempat mungkin koneksi. Semakin kita punya koneksi, semakin mudah kita bergerak kemanapun Kang. Oh, berarti penting ya itu. Koneksi penting. Buat ya, untuk melancarkan perjalanan kita lah. Kalau buat istirahat atau buat apa ya? Minimal harus ada satu lah untuk melanjutkan nanti. Ntar ketemu aja tuh di jalan, teman baru. Yang penting untuk ada persinggahan pertama aja gitu kan. Yang kelima, manajemen Kang. Manajemen itu banyak Kang. Manajemen perjalanan mungkin kita harus tahu dari kota satu ke kota yang lainnya memerlukan waktu berapa jam gitu jaraknya. Jadi kita udah persiapan gitu, numpangnya dari jam berapa, sampainya jam berapa. Ada juga kalau misalnya kita mau daki, melakukan manajemen pendakiannya seperti pendakian biasa lah. Teknik berjalan, teknik turun, apa aja yang dibawa, segala macamnya kalau manajemen pendakian. Sama kalau apa lagi? Manajemen teknik berjalan. Sudah itu mungkin Kang. Nah, jadi kalian boleh pelajari ya. Boleh coba nih. Nah, untuk pemberhentian mobil kita harus tahu tempat yang tepat juga. Yang sudah saya sampaikan tadi, tempat yang datar, tidak menanjak, tidak turun. Kalau bisa di perempatan, pertigaan, atau yang padat kendaraan Kang, itu lebih bagus. Apalagi jalan satu arah yang lintas. Kan jauh itu Kang. Jadi kita semakin jauh juga kita dapat tumpangannya kan. Betul. Cuma kita harus tahu berhentinya di mana, jangan kebablasan nanti masuk daerah yang niat mau kemana gitu, ntar malah ke daerah mana ya. Benar. Paling gitu sih Kang. Terus apa lagi ya kalau menjadi seorang hal-hal atau apa ya yang perlu yang paling penting kan yang paling penting dari seorang backpacker itu tadi itu mental kan? Mental dan mau berbaur itu dua itu kunci ya. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah itu Kang. Soalnya saya belum kepikiran lah. Belum, soalnya kan nggak tahu ilmunya seperti apa backpacker itu. Jadi kebanyakan kan ada juga pernah ada yang ngajakin saya, yuk kita main ke Rinjani backpackeran. Nah kalau naik kereta, naik bus itu backpacker juga. Ya. Cuma kalau yang saya ini kan hitchhike lebih teknik berjalannya. Menumpang-numpang. Kita harus tahu rute. Misalnya saya nih dari Jawa Barat nih, Garut nih. Terus saya artinya ngambil arah ke Purbalingga. Jawa Tengah masuk kan. Terus saya nyisir lagi tuh lurus tuh. Rute saya kan masih jauh tuh. Nyisir tuh dari Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nyebrangnya Jawa Timur, Pulau Bali gitu Kang. Paling Nah, rencana sekarang habis dari Garut rencana mau, ke Purbalingga. oh sekarang mau ke Purbalingga. Selesai Papandayan mungkin Purbalingga ntar ya. Oh, Gunung Slamet. habis Purbalingga, Wonosobo yang deket-deket dulu di sekitar Wonosobo. jadi nggak mau ke Jambi dulu. Enggak, kita Bisa nyampe sebulan lebih ya tuh kalau di sini. bisa mungkin 6 bulan udah selesainya backpacker ini Kang. No, Iya, selesai semuanya itu paling cepat mungkin. emang mau semuanya. Iya, guyur-guyur makanya santai-santai. Wow, mantap. Ini backpackers yang mantap pokoknya lah. Oh, jadi mau diselesaikan sama Indonesia Timur. Indonesia Timur rencanakan. Terakhir? Terakhir Maluku mungkin, Mesir. Wih, mantap ya. Doain aja guys. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen diobrolin juga ya, soalnya apa ya, buat kalian yang mau nyoba backpacker itu ya harus benar-benar paham ilmunya. Ya betul. Jadi ini ilmunya udah ada nih, udah banyak banget nih, tapi sayangnya pengen lebih jauh atau lebih lama lagi ngobrolnya juga, cuman kasihan juga sih sampai dia turun naik gunung ke Sagara, istirahat, besoknya naik lagi. Tuh kasihan juga mau diajak ngobrol sharing-sharing, tapi ini kebetulan lagi santai. Lagi santai kita bisa. Jadi kita bisa ngobrol sedikit dari si abang ini yang jauh-jauh dari Sumatera ya, dari Jambi. Berbagi lah. Jadi berbagi tips ilmu yang ya sedikit banyaknya mungkin bisa dijalankan sama kalian. Semoga yang bisa dijalankan. mau mencoba menjadi seorang backpacker ya. Tertarik atau gimana gitu kan ya. Gitu, benar-benar. Terus apa lagi nih Bang, misalkan mungkin abang ada yang ketinggalan lah, mau yang disampaikan buat para backpacker pemula atau yang mau mencoba menjadi seorang backpacker. Untuk seorang backpacker mungkin pesan aja. Coba pesan yang aja. pertama ada saya satu pesan nih dari teman saya dulu. Ngasih tahu ke saya, jangan pernah takut melangkah kata dia, karena di sudut Indonesia manapun pasti ada orang baik kata dia, asal kita punya niat baik. Nah gitu lah. Itu berarti itu yang paling penting. Intinya mau belajar, punya niat, pasti ada aja jalannya kan. Jangan pernah takut melangkah. Itu teman-teman ya, buat teman-teman, jadi jangan takut melangkah ya. Mau kemanapun kalian, bahkan di sudut Indonesia manapun, betul, asalkan dengan niat yang baik. Ya. Jadi insya Allah kita juga dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya. Betul. Kalau kita diawali atau diniati awalnya itu dengan niat yang baik ya. Nah juga kalau mau backpacker harus punya tujuan mungkin, tujuan mau mengenal adat dan budaya mungkin. Ada mungkin pendakian gunung-gunung di Indonesia, mau menyisir mungkin, mau menulis buku mungkin untuk pengalaman pribadi kan banyak bisa. Nah, mungkin kalau masih ada waktu ya nanti kita teruskan lagi, misalkan masalah manajemen atau bukan manajemen ya, cara ngepack ke ranselnya atau peralatan apa aja yang mesti dibawa ya. Kalau peralatan sih saya bawa baju cuma tiga baju jalanan biasanya. Satu baju jalanan itu Kang ya, satu baju tempur untuk pendakian, satu baju untuk tidur. Cuma yang jelas saya harus punya beberapa koneksi, jadi saya bisa nyuci, bisa ngeringkan baju gitu Kang. Oh jadi ya pakaian juga gak terlalu banyak kan? Lalu kalau backpack mah 3 aja udah cukup gitu kan ya. Baju 3, mungkin celana 3 juga, sama boxer mungkin paling 1. Dikit kalau backpacker mah. Jadi memang
Simpel ya. Sesimpel mungkin seringan-ringan mungkin. Kalau logistik kan gampang. Gampang ya. kita. Masalah logistik mah. Saya pun jalan-jalan jauh, saya sengaja tuh bawa beras sedikit sengaja. Tiba-tiba mungkin di daerah terpencil susah mobil, susah kendaraan, ataupun memang mewajibkan saya untuk bermalam di situ. Saya udah ada logistik cadangan untuk bermalam gitu kan. Udah bawa tenda sendiri juga. Betul. Nah, itu penting ya, itu penting. Misalnya kalian dihadapkan dengan suatu pilihan susah nih, dapat mobil, hari udah mulai malam, pom bensin gak ada, masjid gak ada, kiri kanan hutan mungkin, ya udah logistik yang ada aja kan, kita manfaatin. Itu sih Kang. Atau mungkin kalau memang rumah-rumah nggak ada gitu kan, kalau ada sih kita berbaur aja, ajak ngobrol orang-orang di sana kan. Paling gitu sih Kang. Itu teman-teman, jadi mau mencoba menjadi seorang backpacker, cobain aja guys. Nah jadi kalian bisa bolak-balik video ini sampai paham ya apa yang disampaikan sama si abang ini, kalau kalian mau mencoba menjadi seorang backpacker ya. Jadi ilmunya itu ya ambil dulu ilmunya dari si abang ini, soalnya si abang ini udah lumayan berpengalaman ya, udah 5 tahun tuh, cuman belajar ilmunya itu 3 tahun, 2 tahun baru sudah menjadi pro backpacker ya guys. Aduh mantap nih si abang ini, membawa sedikit uang dan banyak cinta ya, bahasanya Kang. sip, itu yang bagus. Nah apalagi ya, ada lagi Bang? Gak ada lagi yang mau Cukup kayaknya sudah. Cukup ya. Nanti kita akan, kalau misalkan ada waktu lagi nanti habis turun dari Papandayan, nanti kita akan ngobrol lagi apa yang belum kalian paham misalkan, atau ada yang mau ditanyakan seputar backpacker, kalian bisa komen ya. Nanti setelah video ini di-upload, kalian bisa komentar di kolom komentar ya, kalau ada yang belum paham. Nanti apa yang kalian tanyakan habis si abang ini turun dari Papandayan, nanti saya akan kupas tuntas lagi di edisi Ngopi HTB Adventure ini ya. Jadi seru banget sebenarnya, saya pengen ngobrol lebih jauh lagi nih di obrolan ini, cuman apa ya, kasihan lah dia perlu istirahat ya. Oke, jadi kalian ambil ilmunya dari obrolan sama si abang ini. Jangan lupa buat kalian yang belum like sama subrek channelnya HTB Adventure, kalian subrek dulu ya. Subrek. Oke, sampai di sini dulu di acara Ngopi HTB Adventure ya, bareng saya Akang Udin sama si Abang Backpacker, Abang Akbar. Iya. Sampai jumpa di acara ngopi berikutnya. Terima kasih. Yeah.